Sebab Engkau layak Tuhan kami sembah, sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Terima kasih, ini adalah ibadah kami yang terakhir di tahun 2021. Sungguh jikalau kami merenungkan sepanjang tahun ini, kasih karunia dan kebaikan-Mu itu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, bicaralah kepada kami pada hari ini dari hati ke hati, tumpahkan isi hati-Mu sehingga setiap kami mengalami Engkau di akhir ibadah di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom GC Family. Wow. Saudara, senang sekali bahwa hari ini kita ada di ibadah yang terakhir di tahun 2021. Amin. Saudara boleh lihat ke kiri dan ke kanan bahwa kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Sepanjang 2021, saudara, saya tahu tidak banyak orang bisa bertahan sampai hari ini kita ada. Banyak orang, saudara, bahkan sudah tidak mau lagi ke gereja, imannya luntur ketika dia menghadapi berbagai tekanan dan masalah. Bahkan hamba Tuhan juga saudara banyak yang mundur pelayan Tuhan, bahkan tidak sedikit gereja yang tidak bisa survive saudara di masa-masa yang tidak mudah ini. Dan mungkin ada beberapa saudara yang menyadari bahwa ada teman saudara daripada dirimu sendiri mungkin sudah pulang ke rumah Bapa. Kalau saya merenungkan hari ini saya ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah di ibadah terakhir di tahun 2021 ini, saya akan membawakan satu pesan Tuhan, yaitu Our Christmas Story. Sebuah cerita Natal. Tadinya saya berpikir saudara bahwa saya ingin kasih judul khotbah ini adalah My Christmas Story. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa ternyata di dalam kehidupan saudara dan saya itu tidak pernah ada cerita kita sendiri. Karena akhirnya saya menyadari bahwa di dalam perjalanan saya sepanjang tahun 2021 selalu ada satu pribadi yang jalan dengan saya, yaitu Yesus. Sehingga kemudian saya menyadari, oh my goodness, semua yang ada di dalam hidup kita, saudara dan saya, itu selalu berbicara tentang kita dengan Tuhan, keluarga kita dengan Tuhan. Tidak pernah ada cerita kita sendiri, karena justru di hari Natal inilah Yesus dia datang ke dunia untuk berjalan dengan saudara dan saya. Nah, cerita ini saudara dimulai dari bulan September. Wah. Jadi di bulan September kemarin kami pastoral camping, Pastor Andi, Pastor Monty, kita camping saudara. Kemudian di camping itu kita membahas tentang apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022. Setelah selesai itu, setelah selesai makan, kita duduk saudara di pinggirnya itu ada sungai mengalir. Kemudian Pastor Monty bertanya, kita sharing, boleh nggak kita sharing tentang dua hal? Yang pertama adalah, apa titik terendah kita di tahun 2021 dan apa titik terbaik kita di tahun 2021. Satu persatu saudara berbagi, Pastor Andi, Pastor Monty, ada Pastor Chandra, ada Pastor Julius. Dan akhirnya bagian saya saudara. Waktu ditanya titik terendah dalam kehidupan saya bisa dengan mudah langsung ingat saudara. Lalu saya katakan titik terendah dalam kehidupan saya tahun 2021 apa ya? Oh, istri saya sakit, saya bilang. Jadi saudara tahun 2019 istri saya sakit, dioperasi diangkat empedunya. Kita pikir itu semua dalam sekejap bisa sembuh karena kalau operasi empedu kan cepat. Tapi ternyata sudah hampir 2 tahun kondisinya naik turun. Jadi saudara
Sehat enggak fit 100%, sakit enggak. Dan di situ saya katakan gini, mungkin yang membuat saya terendah bukan masalah sakitnya. Buat saya orang lebih suka begini saudara. Sakit parah sekalian, jebret udah selesai. Sakit sekalian. Gitu, sembuh sekalian. Nah kalau lama ini kan saudara bayangkan, kadang-kadang kita capek, kadang-kadang jujur kita bosan saudara ya. Dan saya katakan itu adalah titik terendah di dalam kehidupan saya. Lalu setelah saya cerita saudara, kemudian titik tertinggi, saya perlu berpikir saudara. Karena kalau mau jujur, tidak ada pencapaian di tahun ini dalam hidup saya saudara. Saya tidak ada hal yang istimewa terjadi, tidak ada sesuatu karena sepanjang tahun ini saudara disibukkan dengan bagaimana kita membangun keluarga ini saudara. Untuk recovery istri saya. Tapi kemudian tiba-tiba saudara, ada sesuatu di hati saya yang meluap. Saya bilang begini, titik tertinggi atau pencapaian terbaik di tahun ini adalah ya saya bisa melewati tahun ini ya. Saya baru sadar bisa melewati. Dan saudara tahu di akhir bulan Desember ini, kemudian saya menyadari Natal ini, wow, kok bisa melewati ya kita. Saudara sadarkah engkau bahwa saudara kalau hari ini kau ada di tempat ini, bahkan saudara yang ada di rumah yang menonton tayangan ini, saudara hari ini masih bisa nonton tayangan ini, masih bisa beribadah, masih bisa bekerja. Mungkin beberapa banyak saudara menyadari saudara sudah jatuh berkali-kali tahun ini tapi udah gak bisa lagi bangkit. Tapi tiba-tiba saudara ada Roh Kudus, ada siapa entah kapan, saudara entah siapa yang tiba-tiba kok membuat tangan saudara, pegang tangan saudara putuskan bangkit lagi. Mungkin saudara udah ada yang mau menyerah, saudara udah ada yang mau give up, bahkan ada saudara yang mungkin mau mundur dari Tuhan yang menonton tayangan ini. Engkau mungkin udah gak bisa lagi aku jadi orang Kristen. Tapi tiba-tiba saudara ada kekuatan yang membuat, enggak, aku coba sekali lagi. Aku jalani lagi. Aku bangkit lagi. Dan saya semakin menyadari bahwa wow, itu Tuhan. Itu Tuhan saudara. Saudara 4 Desember kemarin saya dan istri saya nih anniversary. Jadi waktu anniversary dari gereja itu biasanya ada souvenir dan Pastor Andi menuliskan ini. Saudara ini kata-kata sangat sederhana. Tapi tahukah saudara waktu saya pegang ini lihat. Jujur Li. Hati saya langsung meleleh saudara. Kenapa? Karena saudara tahu ini tulisan tangan Pastor Andi. Dia bilang ini, 2 tahun belajar mencintai tanpa syarat. Melayani tanpa pamrih, mengasihi karena Yesus di dalam pernikahan. Love you both saudara. Kenapa waktu saya pegang ini saudara, saya pura-pura saudara. Istri saya yang pegang, waktu saya lihat, saya pengen nangis saudara. Tapi saya gak nangis saudara. Saya diam-diam saja. Tapi waktu saya lihat hati saya meleleh saudara. Kenapa? Karena tahukah saudara, 2 tahun yang lalu, 4 Desember 2019, dalam pernikahan saudara, anniversary pernikahan kami, 2 tahun yang lalu, itu saya sedang ada di mobil, istri saya tertidur di jok tengah, dan kami sedang perjalanan ke rumah sakit. Karena setelah seminggu istri saya saudara mau pingsan di udara, gak sembuh-sembuh, akhirnya kita putuskan ke rumah sakit. Rumah saya di Cibubur, masuk tol Jor saudara. Kami belum tahu rumah sakit di mana. Istri saya tertidur, saudara tahu. Waktu saya di mobil, tiba-tiba lagi saya nyetir sendirian, saya nangis. Saya nangis bukan karena istri saya sakit, tiba-tiba Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gini, kamu lihat Doni, kamu suami yang gak sempurna. Waktu istrimu sakit, kamu antar ke rumah sakit. Saya tiba-tiba saudara flashback, Tuhan ingatkan. Kira-kira 18 tahun lalu, saya berdiri saudara di pelaminan, saya mengucapkan janji nikah. Tuhan bilang gini, kamu manusia yang sering ingkar janji. Waktu kamu bikin perjanjian pernikahan,
Bukankah kamu lakukan perjanjian itu? Istrimu sakit, kamu antar ke rumah sakit. Tuhan bilang gini, apalagi aku. Saya nangis saudara. Saya nangis di jalan, kenapa? Oh yes, ya Tuhan. Ya Tuhan. Saudara, oleh karena itu hari ini saya teringat sebuah kisah yang luar biasa. Cerita Natal dalam Matius saudara. Pasal 1 ayat 18. Kenapa tadi saya ceritakan cerita kehidupan saya? Karena saya ingin berbicara tentang ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Kemudian saudara selanjutnya dikatakan ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya sengaja saudara di bawahnya ada ayat yang sama yang diambil dari Amplify Bible saudara. Kata Yesus itu dalam bahasa Greek saudara, dan Hebrew itu memiliki arti Savior. Itu tema Natal kita. Yesus itu saudara datang ke dunia untuk menjadi penyelamat. Amin. Saudara tahukah bahwa semua agama mempunyai tujuan naik ke surga? Betul enggak? Agama apapun. Tapi saudara tahu enggak? Satu-satunya pemilik sorga, dia tinggalkan sorga, turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Saudara, kisah Natal itu menceritakan tentang seorang bapak yang mengutus anaknya yang tunggal untuk sebuah misi penyelamatan terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Kalau saudara mengikuti Natal sepanjang 2 hari ini, saya sungguh diberkati. Saudara Pastor Andi berbicara, saudara. Saya tiap duduk 3 kali ibadah, saya dapat sesuatu yang baru. Saya dapat sesuatu yang baru. Pastor Andi katakan kemarin bahwa Natal hari kelahiran Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Golgota, kematian Tuhan Yesus. Tahukah saudara, kematian Tuhan Yesus itu berbicara apa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Sesungguhnya itu berbicara tentang perjanjian antara Tuhan dan manusia. Blood covenant atau perjanjian darah. Tidak ada perjanjian di muka bumi ini yang lebih tinggi daripada namanya perjanjian darah. Sehingga saudara, waktu tadi saya di mobil saya nangis, saya ingat saudara. Keluarga firman Tuhan katakan, suami istri, hubungan suami istri itu melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Waktu saya saudara berbicara mengangkat perjanjian pernikahan dengan istri saya, tahukah saudara, sesungguhnya saya sedang merepresentasikan Yesus mati di atas kayu salib. Bapa menyerahkan anaknya, miliknya yang paling berharga, untuk membuat perjanjian antara kita dengan Dia. Keselamatan itu saudara bukan hanya untuk membuat kita masuk sorga. Betul, keselamatan membuat dosa kita dipulihkan, membuat kita saudara masuk ke sorga. Tapi sesungguhnya saudara, keselamatan waktu Yesus mati di atas kayu salib
itu berbicara saudara, Tuhan mengangkat kita manusia menjadi anaknya, dan itu berbicara tentang perjanjian. Makanya Alkitab menuliskan kita adalah orang-orang yang berhak menerima warisan kerajaan Allah. Dan bukan hanya menerima warisan kerajaan Allah, tapi Alkitab menulis akan tiba waktunya kita memerintah bersama Bapa kita di sorga, Yesus sebagai Raja. Jadi waktu saya menyadari ini, wow, ini luar biasa. Tapi yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah yang selanjutnya ini. Ayat 22, Matius 1 ayat 22. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara perhatikan. Tuhan itu harus menjadi savior terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, supaya dia bisa menjadi Immanuel dalam hidupmu. Oke. Nah, sebentar ya. Saya akan lanjutkan. Coba next slide. Nah, saudara, kata Immanuel itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis seperti itu, saudara. Saya nggak bisa bacanya. Bahasa Yunani juga seperti itu, Immanuel dan Emmanuel. Artinya, melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Nah, saudara, pada zaman dulu, bangsa Yehuda menggunakan kata ini, terutama saudara, ketika mereka itu di dalam masa kesesakan. Kata Immanuel dalam Alkitab itu ditulis 3 kali. 2 di perjanjian lama dan 1 di ayat tadi, saudara. Matius. Dan berkat pertolongan Immanuel, waktu mereka kesesakan, mereka berteriak Immanuel, maka bangsa Yehuda berhasil lepas dan bebas dari kesesakan yang mereka rasakan. Kebebasan ini juga mereka rasakan, saudara, karena mereka apa? Percaya akan janji Tuhan terhadap orang percaya. Oleh sebab itu, buat mereka sangat menghargai kata Immanuel ini, saudara. Nah, saudara, Yesus ditulis di situ adalah Immanuel. Artinya melalui kelahiran Yesus, Tuhan itu datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Nah, saudara, dalam bahasa Ibrani, saudara ya, jadi gini, banyak orang tuh mengartikan bahwa kata Immanuel itu sebagai Allah beserta kita. Sebetulnya saudara, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena begini, saudara. Berdasarkan survei, saudara ya, porsinya itu kurang tepat. Kenapa? Karena berdasarkan survei, kata beserta itu memiliki arti cakupan yang luas. Beserta itu bisa, saudara, berarti penyertaan yang tanpa ada subjek di sisi objek. Misalnya begini, bro, lagi dalam masalah, doaku menyertaimu. Doa saya menyertai, sayanya tidak menyertai. Bro, lagi sulit bro, uangku menyertaimu. Yang menyertai siapa? Uangnya saya, sayanya pergi enggak? Enggak, saudara. Nah, makanya kenapa agak kurang tepat? Karena saudara, kata menyertai itu, saudara, bisa seperti tadi. Contoh itu, saudara, dalam Kejadian 21 ayat 20, saudara. Enggak ada di situ. Bagaimana, saudara, Allah itu menyertai Ismail. Allah itu menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kata menyertai atau kata El dalam bahasa aslinya, itu bahkan berbicara, saudara, waktu
si Ismail itu Tuhan menyertai, Allah ada di situ, enggak ada. Nangkep ya maksud saya saudara ya. Tetapi tahukah saudara, kata Immanuel yang berasal dari kata Imanu dan El itu memiliki arti Allah secara fisik ada bersama manusia, atau Allah menjelma menjadi manusia dan secara real menginjakan kaki di bumi untuk manusia. Itu artinya Immanuel. Makanya waktu Tuhan saudara mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Waktu Yesus mati, pertama kali yang Tuhan pulihkan adalah saudara, Tuhan memulihkan hubungan manusia dengan Dia. Bait tabir Allah saudara terbelah pembatas, betul? Itu melambangkan bahwa zaman dulu untuk bertemu dengan Tuhan, imam harus setahun sekali masuk saudara. Dan kalau saudara pakai kerincingan, pakai tali, waktu mereka masuk ke ruang Maha Kudus, mereka begitu ketakutan. Ruang Maha Kudus berbicara dia ketemu Tuhan. Waktu hidupnya tidak kudus, mereka akan mati. Dan yang di luar sana waktu dengar, wah gerincingnya udah nggak ada, udah mati, ditarik saudara. Tapi waktu manusia ditebus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan waktu Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan begini, aku memberikan kepadamu seorang penolong. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Makanya saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Yesus adalah Immanuel, artinya apa? Saudara sadar atau tidak sadar, saudara setuju atau tidak setuju, Tuhan berjalan dengan kita. Bukan Tuhannya di sorga, enggak. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang merasakan kelemahan saudara. Dia tahu rasanya sakit. Dia tahu rasanya saudara, bagaimana saudara mengalami sebagai manusia bergumul, struggle. Dan kemudian saya menyadari begini, ternyata sepanjang tahun 2021, di titik-titik terlemah dalam kehidupan saya, di tengah saudara saya ingin menyerah, di tengah saudara saya rasanya Tuhan aku gak tahan, aku gak kuat, di situ Immanuel ada. Saya gak bisa lihat memang saudara, kadang-kadang saya juga gak bisa rasakan dia. Tapi sadarkah saudara bahwa dia adalah Immanuel. Dia berjalan dengan kita tiap hari. Dia beserta dengan saudara tiap hari. Makanya kalau hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, saya bisa nyembah Tuhan, bisa melayani. Saudara bisa ke gereja, melewati saudara hari gelap-gelap dalam hidupmu, melewati lembah-lembah yang engkau jalani, melewati kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan. Dan hari ini saudara bisa tetap ada di tempat ini karena ada Immanuel. Dan saya mau katakan hari ini, di ibadah terakhir tahun 2021 ini, tahun 2022 bukan tahun yang pasti mungkin. Mungkin juga bukan tahun yang lebih baik. Tapi saya berani garanti, mungkin Tuhan tidak lepaskan masalah dalam hidupmu, tapi Dia tidak akan juga lepaskan tanganmu di tangannya. So seperti Pastor Andi katakan kemarin, jangan takut. Tuhan yang menolong kita di tahun ini. Tuhan yang mengulurkan tangannya di tahun ini membuat kita yang jatuh bangkit. Tuhan yang saudara mematikan kembali apinya ketika api rohani kita mulai padam. Tuhan yang sama, Immanuel. Ia adalah Tuhan yang akan berjalan dengan kita di tahun 2022. Oleh karena itu, jangan takut.
Jangan ragu. Tetap percaya. Dia adalah Immanuel. Mari saudara, dalam 2 menit ke depan ini, mari kita izinkan Tuhan untuk memegang tangan. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Saudara yang ada di rumah juga. Mungkin tahun ini adalah tahun terburuk dalam hidupmu. Mungkin tahun ini adalah tahun kegagalan buat saudara. Tahun ini adalah tahun yang berat. Tapi sungguh kalau kita merenungkan hari ini kita ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah, saudara yang di rumah masih bisa menonton tayangan ini. Bukankah itu semua anugerah Tuhan? Dia adalah Immanuel. Oleh karena itu Tuhan, di ibadah terakhir tahun 2021 ini, kami mau dedikasikan, kami mau serahkan tahun depan ke dalam tangan-Mu. Engkau Immanuel. Berjalanlah bersama dengan kami. Peganglah terus tangan kami. Jangan Kau lepaskan karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah terakhir di tahun 2021. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.